Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Citra Putri akan menjelaskan mengenai pentingnya emotional creativity and self-disclosure for adolescents as a solution to increase social and interaction skills. Jadi, video edukasi kali ini didasarkan pada hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Kebudayaan yang bekerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Pada 15.840 siswa SD, SMP, SMA, dan SMK pada tahun 2020 gangguan mental, emosional, dan kesejahteraan psikologi selama pembelajaran daring. Nah, ternyata siswa-siswa di Indonesia ini banyak mengalami kesulitan emosi, juga kesulitan perilaku. Kesejahteraan psikologis siswa juga cenderung rendah dilihat dari bagaimana penguasaan lingkungan, pengembangan diri, hubungan dengan orang lain, penerimaan dirinya, dan bagaimana tujuan hidup dari siswa-siswa di Indonesia. Kemudian pada tahun 2020, Departemen Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran juga melakukan survei pada 1.403 responden yang terdiri dari siswa SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang berasal dari 21 provinsi di Indonesia. Terlihat bahwa penyesuaian akademik yang paling rendah itu pada siswa SMA dan juga pada mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, hasil beberapa survei juga menunjukkan bahwa selama pembelajaran daring ini, siswa-siswa di Indonesia ini lebih tertarik untuk mengakses media sosial begitu. Jadi spend waktu atau banyaknya waktu yang mereka gunakan gitu ya, mereka luangkan untuk menggunakan sosial media ataupun juga untuk berekreasi secara digital itu lebih banyak dibandingkan dengan mereka berinteraksi dengan teman sebayanya secara langsung. Begitupun hasil penelitian setelah pandemi atau pasca. Jadi beberapa remaja atau bahkan sebagian besar remaja itu cenderung untuk meluangkan waktu mereka berinteraksi itu memilih secara digital. Nah, padahal hubungan remaja dengan teman sebaya itu mempunyai arti yang sangat penting berdasarkan teori psikologi perkembangan, ya. Karena ternyata remaja ini memberikan dampak yang membawa kepada remaja hubungan teman sebaya ini memberikan dampak yang cukup signifikan pada kehidupan remaja. Salah satunya adalah ketika remaja berinteraksi secara langsung dengan teman sebayanya, remaja bisa mengontrol impulsi agresif yang mereka miliki ketika mereka memiliki masalah atau memiliki pertentangan-pertentangan gitu ya, dengan teman sebayanya. Mereka belajar bagaimana cara bernegosiasi dengan baik. Lalu yang kedua adalah meningkatkan keterampilan sosial melalui percakapan, debatan dengan teman sebaya. Ketika remaja berinteraksi dengan teman sebayanya, mereka maka akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda begitu dengan banyak orang, dengan beberapa teman sebayanya, sehingga mereka belajar mengenai bagaimana berempati, bagaimana mereka bisa bekerja sama, bagaimana mereka bisa mengontrol diri gitu, dari hasil hubungan mereka atau hasil interaksi mereka dengan teman sebaya. Nah, lalu yang ketiga adalah meningkatkan harga diri. Ternyata pada masa remaja ini memiliki hubungan teman sebaya yang banyak, memiliki bahasa anak sekarang tuh circle gitu ya, itu bisa meningkatkan harga diri mereka gitu ya. Bahwa mereka disukai oleh teman sebayanya, mereka memiliki kesamaan, memiliki frekuensi yang sama begitu dengan teman sebayanya. Nah, tentunya ketika remaja memiliki teman sebaya, mereka membutuhkan yang namanya keterampilan juga mengungkapkan diri, atau bahasa Inggrisnya adalah self-disclosure, ya. Di mana mereka juga harus mampu untuk membuka dirinya, ya. Membuka dirinya, membagikan informasi tentang dirinya, apa yang mereka sukai. Nah, self-disclosure ini adalah komunikasi seseorang dengan orang lain mengenai dirinya, baik yang disembunyikan atau yang tidak diceritakan dengan orang lain. Nah,
ketika perkembangan teknologi semakin canggih, maka self disclosure itu juga bisa dilakukan di sosial media. Namun ya, meskipun dengan di media digital ataupun interaksi secara langsung, teori psikologi komunikasi itu mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mengungkapkan diri kepada orang lain. Yang pertama adalah bahwa kita harus berpegang teguh terhadap aturan-aturan tertentu. Ya. Aturan itu diterapkan untuk membantu individu mengidentifikasi perilaku yang mendukung keberhasilan hubungan dan perilaku yang merusak hubungan. Jadi ketika kita nih ya sebagai remaja membangun hubungan baik itu dengan teman sebaya secara langsung di digital, kita harus memahami nih apa sih budaya dari teman sebaya kita ini. Gitu ya. Misalnya teman sebaya kita adalah seorang Muslim yang taat. Apa yang kita harus perhatikan ketika kita memiliki teman sebaya yang seperti itu? Mungkin kita harus bisa mengimbangi bagaimana bagaimana pola mereka beribadah, sudut pandang mereka mengenai suatu hal gitu ya. Dan juga yang kedua, aturan juga membantu menunjukkan secara lebih spesifik mengapa hubungan itu berakhir dan bagaimana memperbaikinya. Jadi ketika kita paham gitu ya uh, prinsip-prinsip dari teman sebaya kita, kita bisa lebih memahami nih, oh saya tuh bakalan bisa lama nih perjalanan pertemanan saya dengan teman saya, kalau misalnya saya bisa menyesuaikan diri dengan dia. Gitu ya. Namun juga bisa berakhir begitu ketika saya tidak bisa gitu menyesuaikan diri dengan teman saya ini. Begitu juga sebaliknya. Ketiga, jika individu mengetahui aturan yang diterapkan, individu akan lebih bisa menguasai keterampilan sosial guna pengembangan dan pemeliharaan hubungan. Balik itu tadi, ketika kita mengetahui prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipercayai, yang dimiliki oleh teman sebaya kita, maka kita akan lebih bisa mengatur bagaimana cara kita berinteraksi. Keempat, aturan dalam hubungan dan komunikasi berbeda dari satu individu dengan individu yang lain. Maka penting untuk mengidentifikasi keunikan masing-masing budaya ya itu yang saya sebutkan di awal bahwa penting untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan budaya dari bangsa. Selanjutnya ya, teori yang kedua adalah teori pertukaran sosial. Ternyata dalam teori hubungan dan komunikasi bahwa ketika kita bisa nih menjalin hubungan dengan teman sebaya ataupun orang lain, itu ada pertukaran sosial secara langsung begitu ya. Bukan berarti pertukaran sosialnya itu berupa keuntungan hanya berupa uang atau benefit berupa instrumental lainnya, barang gitu ya. Tetapi pertukaran sosial ini adalah saling memberikan manfaat. Apa sih yang saya bisa ambil manfaat dari teman sebaya saya ini? Misalnya, kamu memiliki keunggulan dalam bidang olahraga, begitu ya. Maka teman kamu bisa apa ya, mengambil manfaat-manfaat nih dalam bidang olahraga yang memang saat itu juga mungkin ia butuhkan. Misalnya teman kamu ini kesehatannya kurang baik karena dia orangnya mageran. Tapi kamu tuh adalah orang yang bersemangat, gitu ya, yang sering melakukan aktivitas fisik, berolahraga gitu ya. Maka teman sebaya kamu ini bisa mengambil manfaat begitu dari apa yang kamu sukai atau apa yang kamu miliki. Sedangkan sebaliknya juga, misalnya kamu ini adalah orang yang cenderung easy going, tidak mudah membawa perasaan. Tapi itu juga sesuatu hal yang jelek karena ternyata teman-teman kamu merasa bahwa kamu yang easy going ini terkadang omonganmu tuh ceplas-ceplos begitu. Nah, kamu belajar dari teman sebaya kamu yang mungkin aktivitas luarnya itu tidak banyak, tapi dia memiliki kepekaan. Di situ terjadi yang namanya pertukaran sosial atau social exchange, sehingga itu bisa memperpanjang atau memperlama hubungan teman sebaya antara kamu dan temanmu. Selanjutnya, Kiel tahun 2003 dan juga Everly mengatakan bahwa ketika kita ya mampu untuk mengubah bagaimana perilaku kita, gitu ya, keterampilan sosial yang kita miliki, pada dasarnya kita juga harus mengelola emosi kita. Gitu ya. Dan Everly ini mengatakan bahwa sebetulnya semua individu perlu yang namanya emotional creativity atau kreativitas emosional, gitu ya, di mana mereka mengubah cara pandang mereka gitu ya mengenai suatu situasi untuk mengelola dan mengalihkan emosi yang mereka miliki, gitu ya, mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang berbeda. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa
keterampilan emosional ini bisa kita salurkan ya, dengan cara aktivitas kreatif ya sehari-hari maupun aktivitas kreatif yang memang kita sudah miliki sebelumnya, misalnya bermain musik, begitu ya, melukis dan lain sebagainya. Tetapi dengan cara kita mengikuti aktivitas-aktivitas dengan yang bisa menyalurkan emosi kita ya atau mengelola emosi kita, itu bisa berkorelasi positif dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Artikel yang ditulis oleh Rafling tahun 2023 bahwa keterlibatan remaja dengan aktivitas seni memberikan manfaat pada remaja dalam pengembangan hubungan positif dengan teman sebaya dan orang dewasa. Melalui proyek kolaboratif, misalnya pertunjukan kelompok, berbagi pengalaman, gitu ya. Remaja bisa mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan kinerja. Maksudnya di sini adalah tidak harus aktivitas seni itu yang memang sudah kalian miliki. Kalian juga bisa yang namanya mengikuti aktivitas seni untuk sekedar awal-awalnya mungkin mengisi waktu luang begitu. Jadi kalian mengikuti yang namanya kelas melukis atau misalnya kalian ketemu nih ada kegiatan melukis di pasar seni begitu ya. Kemudian kalian mencoba untuk ikutan bergabung. Mungkin dari awal yang kalian yang tadinya iseng-iseng kalian malah mungkin tertarik. Kemudian memiliki teman sebaya yang baru dan di situ mungkin bisa menjadi jalan kalian untuk mengelola emosi atau menyalurkan emosi kalian dengan baik dan itu bisa melatih yang namanya kepekaan, interaksi sosial kalian. Tidak harus dalam bidang seni lukis. Kalian suka masak, misalnya ikut kelas memasak, kemudian kalian bertemu dengan teman-teman sebaya yang lainnya, kemudian misalnya kalian senang merajut, bisa ikut kelas merajut. Nah, demikian video edukasi dari saya mengenai bagaimana seorang remaja dapat meningkatkan keterampilan sosialnya melalui pengungkapan diri dan kreativitas emosional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.